Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaksa Faisal Nurdianti dengan NIM 81114200067. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2020 yang pada kesempatan kali ini sedang menjalankan Uneskit 6 di Desa Koripan dengan dosen pembimbing lapangan yaitu Ibu Rini Vidiani SHM Hum. Kemudian pada kesempatan kali ini pula, di sini saya akan memberikan video tutorial mengenai tata cara pendaftaran hak merek melalui website secara online di Kementerian Kemenkumham Dirjen Kekayaan Intelektual. Kemudian di sini nanti saya akan menyampaikan terkait tata cara pendaftarannya melalui website online dari Dirjen Kekayaan Intelektual. Sebelumnya, mungkin di sini saya ingin memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu mengenai apa itu merek, hak merek, fungsi, dan juga kegunaannya. Nah, saya mengambil studi di Desa Koripan dengan target kegiatannya itu yaitu pelaku UMKM di Desa Koripan. Nah, masuk ke dalam pengertian merek di sini memiliki pengertian sebagai berikut. Merek sendiri merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna. Nah, merek juga sudah masuk dalam sebuah regulasi di Indonesia yaitu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Kemudian di sini merek juga merupakan salah satu bentuk dua dimensi, tiga dimensi, suara, hologram, kombinasi dari dua atau lebih unsur untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang, baik itu orang perorangan atau badan hukum yang berkegiatan dalam perdagangan barang ataupun jasa. Kemudian merek sendiri itu dibagi menjadi tiga jenis, ada merek dagang, merek jasa, dan juga merek kolektif. Sesuai yang sudah ada di uh, PowerPoint, bahwasanya merek dagang itu contohnya merupakan salah satu merek dari yang bisa kita kenal sebagai merek Honda, yaitu merek otomotif. Kemudian ada merek jasa, yaitu merek yang uh, menggunakan jasanya sebagai salah satu bentuk dari pelayanannya, yaitu contohnya adalah jasa dari ekspedisi JNE. Kemudian merek kolektif ini merupakan merek yang digunakan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang. Contohnya adalah Indomaret yang termasuk dalam franchise. Kemudian di sini ada elemen merek. Jadi merek itu punya elemen ada tiga. Yang pertama ada tanda, yang kedua merupakan memiliki daya pembeda, yang ketiga yaitu digunakan untuk perdagangan barang atau jasa. Kemudian masuk ke dalam fungsi dari merek itu sendiri ada banyak. Sejatinya merek itu merupakan tanda dan mengapa UMKM atau pelaku dari usaha menengah, kecil, dan juga mikro ini sudah harus melek akan merek karena di era yang serba digital, merek ini sangat amat menunjang dari produk-produk yang akan dihasilkan oleh para pelaku usaha. Sehingga para pelaku usaha memiliki legalitas dan perizinan yang sah secara di mata hukum secara sah untuk memperjualbelikan jasa atau barang mereka. Nah, kemudian bagaimana sih tata cara dari pendaftaran merek itu sendiri? Karena di era yang seperti sekarang, merek ini sudah bisa kita akses dengan media online. Jadi sudah bisa kita daftarkan merek ini dengan media online. Nah, mungkin di sini izinkan saya untuk memberikan tutorial bagaimana sih cara mendaftarkan merek itu secara online. Pada tata cara pendaftaran melalui website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, langkah pertamanya yaitu kita ketik dulu keyword untuk di Google yaitu DJKI merek. Kemudian setelah itu kita klik yang paling atas. Nah, nanti langsung muncul beranda dari halaman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nah, di dalam halaman ini juga sudah lengkap tertulis mengenai fungsi dari merek itu sendiri seperti apa, kemudian
berapa lama perlindungan hukum merek itu terdaftar, kemudian hal-hal yang menyebabkan permohonan dari pendaftaran merek itu bisa ditolak. Nah, kemudian gimana sih caranya kita langsung ke syarat dan juga prosedur permohonan untuk membuat atau mendaftarkan merek kita. Nah, di sini masuk ke dalam hal yang kedua ini ada syarat-syarat atau dokumen yang harus dipersiapkan untuk melakukan pendaftaran secara online melalui website di JKI. Nah, di sini sudah tertulis lengkap mengenai registrasi akun, kemudian membuat permohonan baru dan formulir yang harus diisi. Nah, sebelum itu kita harus menyiapkan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan sebagai syarat untuk melakukan registrasi pembuatan akun di website DJKI. Nah, untuk dokumennya sendiri ada dua. Yang pertama itu mengenai surat rekomendasi UKM binaan atau surat keterangan UKM binaan dinas asli. Nah, surat ini tuh diperuntukkan untuk para pelaku usaha UMKM. Di sini juga sudah ada terkait template untuk surat edaran UMKM-nya. Nah, langsung diklik dan langsung bisa diunduh. Nah, nanti akan muncul surat edarannya. Jadi hal yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha yaitu menyiapkan uh, surat rekomendasi dari pihak-pihak terkait. Nah, isi dari surat edarannya itu mencakup surat keterangan rekomendasi UMKM tersebut. Nah, siapa pihak-pihak yang mengeluarkan surat rekomendasi dari surat UMKM tersebut itu ada berbagai pihak. Yang pertama itu ada Kementerian Koperasi dan UKM, ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, kemudian ada juga Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, atau Dinas Pariwisata dan Ekraf atau Ekonomi Kreatif. Nah, jadi para pelaku usaha UMKM wajib untuk mencantumkan surat rekomendasi berdasarkan pihak-pihak terkait. Nah, ini pihak-pihaknya itu salah satu saja. Jadi bisa memilih dari Dinas Koperasi dan UKM atau Dinas Pariwisata atau Dinas Perindustrian. Jadi gunakan salah satu lembaga atau pihak terkaitnya. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk mencantumkan nama, jabatan, unit organisasi, dan juga nama pemohon pendaftaran merek. Kemudian sertakan juga alamat dari pemohon pendaftaran merek itu sendiri. Nah, untuk uh, berlakunya surat rekomendasi atau surat keterangan ini tuh hanya berlaku dalam satu kali pengajuan saja. Jadi sifat dari surat rekomendasi ini tuh berlaku untuk satu merek dalam satu kali pengajuan yang ditandatangani pada tahun yang sama dengan pengajuan permohonan pendaftaran merek tersebut. Nah, di sini juga lengkap terkait dengan surat edaran atau hal-hal yang harus dicermati mengenai pengajuan dari surat rekomendasi dari pihak-pihak terkait tersebut. Nah, kemudian kita kembali lagi ke laman syarat dan pendaftaran. Nah, kemudian dokumen apa yang harus dilengkapi lagi yaitu ada dokumen mengenai pernyataan UMK bermaterai. Nah, ini wajib sekali untuk disertakan ketika para pelaku usaha baru untuk melakukan permohonan terkait merek mereka. Nah, untuk bentuk dari surat pernyataan UMK sendiri dapat dilihat seperti yang ada di layar bahwa surat pernyataan UMK ini memuat mengenai nama, kemudian nanti ada alamat dari pemohon, kemudian merek, dan ada klasifikasi kelas mereknya. Jadi hal ini wajib sekali untuk disertakan karena surat pernyataan ini tuh menyatakan bahwa surat rekomendasi UMKM yang dilampirkan adalah benar adanya. Jadi apabila di kemudian hari terbukti bahwa suratnya itu ada pemalsuan data atau ada manipulasi data, maka wajib untuk adanya Dirjen JKI ini untuk melakukan sanksi kepada para pelaku usaha yang tidak jujur atas suratnya. Nah, ini wajib untuk disertakan dan juga ditandatangani di atas materai 10.000. Nah, kembali lagi, jadi itu dokumen yang harus dilengkapi. Ada dokumen rekomendasi dari pihak terkait dan satu lagi adalah dokumen mengenai pernyataan kebenaran dari UMK. Nah, kemudian bagaimana sih caranya kita membuat akun di laman website untuk melakukan pendaftaran hak merek? Nah, ini ada prosedur dalam membuat akun bagi para pelaku usaha yang
baru atau belum pernah memiliki akun sebelumnya. Nah, cara membuatnya adalah langsung aja kita masuk ke laman websitenya yaitu merek.djip.go.id. Jadi ini langsung aja kita klik di link new tab. Kemudian di sini sudah lengkap terkait permohonan online-nya. Langkah pertamanya kita pilih dulu tipe permohonannya. Nah, seperti yang uh, sudah ada di layar, kita klik daftar. Karena di sini kita bertindak sebagai pelaku usaha yang belum pernah melakukan permohonan sebelumnya. Nah, kemudian nanti akan dibawa ke laman registrasi akun aplikasi merek, paten, dan desain industri. Nah, di sini banyak sekali data yang harus diisi oleh para pelaku usaha ketika ingin membuat atau melakukan pendaftaran permohonan merek mereka. Langkah pertamanya tadi melakukan pilih tipe permohonan, kemudian nanti melakukan pemasukan data pemohon. Jadi nanti akan ada data-data yang harus diisi oleh para pelaku usaha sesuai dengan kartu tanda penduduk. Kemudian langkah ketiga, uh, ada form yang harus diisi ketika para pelaku usaha melakukan permohonan dengan kuasa atau konsultan dari kekayaan intelektual. Kemudian langkah keempat, uh, wajib diisi apabila memiliki hak prioritas. Kemudian langkah kelima adalah memasukkan data dari merek tersebut. Langkah keenam memasukkan data kelas dengan ngeklik tambah. Nah, untuk klasifikasi kelas per merek itu ada 45 kelas. Nanti akan ada di laman yang sama, di website yang sama. Nanti akan kami tunjukkan mengenai klasifikasi kelasnya. Kemudian langkah ketujuh yaitu klik icon tambah untuk mengunggah lampiran dokumen persyaratan yang tadi sudah disebutkan, yaitu ada dua mengenai surat rekomendasi dan juga satu lagi mengenai surat pernyataan UMK. Kemudian nanti akan ada pembuatan kode billing pembayaran dan harus melakukan pembayaran PNBP melalui ATM atau internet banking. Kemudian langkah ke-9 yaitu pastikan seluruh data yang diisi sudah benar adanya. Kemudian langkah ke-10 ialah cetak tanda terima dan klik selesai. Nah, ini bentuk dari lamannya bisa dilihat di layar, ada email, ada password. Jadi para pelaku usaha wajib untuk membuat email, password, kemudian mengisi data diri sesuai dengan kartu identitas penduduk, kemudian uh, melakukan jenis pemohonnya. Ini di sini bisa dipilih apakah pemohon ini merupakan perorangan, apakah pemohon ini merupakan badan hukum, lembaga pendidikan, lain sebagainya, UMKM atau institusi lainnya. Kemudian pilih wilayah. Di sini uh, pilih wilayah sesuai dengan uh, wilayah yang pelaku usaha miliki. Kemudian masukkan nomor konsultan jika ada, provinsi, kabupaten, dan alamat. Pastikan semua data pribadi pemohon sesuai dengan KTP dari masing-masing data pemohon itu sendiri. Kemudian nanti akan diarahkan ke dalam memasuki data yang harus diisi lainnya, yaitu mengenai merek yang para pelaku usaha ingin ajukan. Jadi di situ nanti akan masukkan data merek, masuk dalam kelas berapa dan lain sebagainya. Dan nanti akan muncul dokumen yang harus di-upload, yaitu tadi ada 2 dokumen. Nah, mengenai biaya, di sini sendiri terbagi menjadi 2 klasifikasi biaya, yaitu ada yang umum dan juga UMKM. Nah, yang umum ini dikenakan biaya Rp1.800.000 per kelas, dan untuk UMKM sendiri ini ada Rp500.000 per kelas. Nah, di sini sudah jelas ya mengenai proses dari pendaftaran merek seperti yang tersedia di layar. Jangan lupa juga untuk lakukan pembayarannya pada aplikasi Simpaki, kemudian isi formulir, unggah data dukung yang diperlukan, dan juga cross check. Apabila sudah selesai, nanti langsung klik tombol selesai. Nah, kemudian apabila
tadi dirasa bingung ya terkait formulir dan format surat, di sini sudah lengkap terkait formulir dan juga format surat yang wajib untuk diunduh para pelaku usaha mikro. Di sini sudah lengkap mengenai beberapa format, template, dan juga surat pernyataan yang diperlukan bagi para pelaku usaha. Nah, di sini masuk kepada mungkin tadi banyaknya yang klasifikasi merek. Nah, Dirjen Kekayaan Intelektual membagi kelas merek itu menjadi 45. Nah, di sini seperti tertera di layar banyak sekali untuk kelas-kelasnya ini dari kelas 1 sampai kelas 45. Nah, untuk bagi para pelaku usaha UMKM itu tiap kelasnya itu hanya dijatuhi biaya sebesar Rp500.000 dan itu sama dari 45 kelasnya itu. Jadi di sini ada klasifikasinya, bisa dicermati untuk kategori-kategorinya. Nih seperti kelas pertama itu ada kategori minuman, makanan, jasa dan lain sebagainya. Nah, kemudian mungkin terkait kategori dari biaya atau cara pembayarannya. Nah, di sini juga sudah jelas disebutkan mengenai biaya UMKM per kelasnya ada 500.000, umum ada 1.800.000. Kemudian ada juga biaya terkait nanti apabila para pelaku usaha sudah melakukan perpanjangan dari pendaftaran mereknya. Nah, ini tuh dijatuhi biaya sekitar per masing-masing kelas di sini sudah ada biayanya perpanjangannya. Jadi bisa dicermati langsung di websitenya sehingga eh, sudah lumayan komplit ya untuk website dari Dirjen Kekayaan Intelektual itu sendiri. Di sini sudah lengkap. Jadi dari klasifikasi, dari prosedur, syarat dokumen, template, surat-surat pernyataan semuanya sudah lengkap. Nah, mungkin itu tadi sekilas terkait tata cara pendaftaran hak merek bagi para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan atau membuat permohonan baru terkait merek mereka. Nah, mungkin itu tadi sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi para pelaku usaha semuanya yang ingin melakukan pendaftaran merek melalui website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.